usah bawa sepeda. Jangan bawa sepeda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu isyarah. Kita akan melanjutkan. Ini ya adalah bab baru dalam masih dalam pembahasan isim makrifat ya. Selain al tadi itu. Kita sudah membahas isim domir, isim alam. Sekarang kita akan membahas tentang isim isyarah. Sudah terdengar ya, teman-teman? Terdengar, Ustaz. Ya. Oh, ternyata bisa saya pakai screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bidza limufradin mudzakkarin asyir bidzi wa dhihtita 'alal untak tasir. Gunakan untuk menunjuk sesuatu ya. Lafadz dza. Ya. Lafadz dza ini digunakan untuk menunjuk sesuatu. Sesuatu yang ditunjuk itu limufradin mudzakkarin. Dia bentuknya tunggal dan laki-laki ya. Kalau kita di bahasa Indonesia itu hampir nggak ada mungkin ya pembedaan laki-laki dan perempuan dalam penggunaan bahasa. Kalau di dalam bahasa Arab ini ada contohnya ya ini penggunaan isyarat untuk laki-laki menunjuk laki-laki dan menunjuk perempuan itu berbeda gitu ya. Nah, za seperti ini itu digunakan untuk menunjuk mudzakkar mufrad ya. Bizi wa zihti ta 'alal unsak tasir. Dan gunakan zi, jadi habis zal terus ya ini ya. Kemudian zih dan ti ya. Dan kemudian ta. Ini untuk objek mufrad muannas. Misalnya za rajul. Ya. Za rajul artinya laki-laki ini gitu ya. Nah, kalau untuk perempuan digunakan zi, ti, dan yang kalau dalam Al-Quran misalnya zalikal kitabul la raiba fihi ya. Zalika itu dari kata za ini. Zalika. Nah, ini diambil dari kata za. Pakai sepedamu. Jangan pakai sepeda orang. Wa zani tanil musannal murtafi'. Lalu kata zani dan kata tani itu untuk menunjuk dual atau tasniyah ya, yang dalam keadaan rafa. Wa fi siwahu zainitaini furtuti. Untuk selain posisi rafa ada suara yang belum di mute ya. Untuk selain rofa digunakan zaini dan taini. Ya, kita tadi sudah membahas zani, tani, zaini, taini ya di dalam pembahasan alamat i'rab ya. Ini termasuk mulhaq bitasniyah ya, termasuk mulhaq bitasniyah. Jadi kalau yang atas nazam pertama itu untuk mufrad ya, teman-teman. Untuk mufrad. Nah, yang ini untuk tasniyah. Nah, yang ketiga, nazam ketiga ini menjelaskan isim isyarah untuk sesuatu yang banyak, yang jamak gitu ya. Wa bi ula asyir li jam'in mutlaqo. Nah, lafadz ula
turunannya dari ula ini adalah ulaika biasanya. Nah, digunakan untuk menunjuk kelompok ya, jamak. Ulaika al-qaum, ulaika al-qaumu misalnya. Nah, ulaika ini atau ula ini adalah lijam'in mutlaqo. Wal madu aula waladal bu'tin tiko. Jadi ula itu juga bisa dibaca ulai, ulaika ya. Wal madu aula dibaca panjang itu dia lebih apa namanya? Lebih utama ya. Waladal bu'tin tiko, dan untuk keadaan yang jauh atau objek yang jauh, cara mengisyaratkan dalam bahasa Arab ya. Mungkin di slide selanjutnya. Bil kafi harfan ya, bil kafi harfan. Jadi kalau menunjuk jauh itu ditambahkan huruf kaf ya. Misalnya ula ika ya. Ula ika. Jadi ditambahkan huruf kaf khitab ini. Duna lamin au ma'ah. Baik ditambahkan lam atau tidak gitu ya. Walamu in qaddamta ha mumtani'ah. Jadi tadi yang muzakkar mufrad itu ya bisa ditambahkan kaf, zaka, atau ditambahkan zalika. Jadi ditambahkan lam dan kaf. Zaka saja boleh, zalika juga boleh. Walamu in qaddamta ha mumtani'ah. Penggunaan tambahan lam itu dilarang apabila didahului oleh hak tambih ya. Hak tambih misalnya hadza ya. Hadza. Jadi isim isyarahnya hanya dzanya saja. Haknya ini hak tambih. Tambih itu artinya pengingat gitu ya. Kalau di Jawa, pesantren di Jawa biasanya hadza itu dimaknai iling-iling. Hadza iling-iling utawi iki. Nah, dzanya ini menunjuk ini gitu ya, dekat. Kemudian hadza hanya ini perhatikan kira-kira maknanya gitu, perhatikan ini gitu. Jadi kalau ada haknya itu tidak boleh ditambahi lam ya. Misalnya kayak gini, hadzalika, hadzaka ya, itu tidak boleh. Wabihuna auhahuna asyir ila danil makani. Wabihuna dengan kata huna ya, huna auhahuna, jadi ditambahkan hak tambah tadi itu hahuna. Asyir ila danil makani, gunakan untuk menunjuk tempat yang dekat ya. Guna itu artinya di sini. Di sini ini artinya berarti tempat yang ditunjuk itu dekat. Wabil ka fa sila, dan sambungkan ya dengan kaf. Huruf kaf boleh disambungkan dengan huna ya, fil bu'ti untuk menunjukkan tempat yang jauh. Jadi huna menjadi hunaka. Nah, kalau huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Au bisamma, nah, atau juga bisa digunakan ya kata sama. Jadi di teks Arab nanti ada ini ya, sama begini. Ini kalau dibaca sama di fathah sa-nya, dia akan berarti di sana. Tetapi kalau summa artinya kemudian, ya seperti itu. Bisa mafuh au hanna. Hanna juga artinya jauh juga. Au bihuna likan tikon au hinna. Ya, atau ucapkanlah hunalika. Hunalika itu juga digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh. Atau hinna. Hinna juga digunakan ya untuk tempat yang jauh. Oke, itu mungkin untuk bab isyarah. Kita akan beralih ke materi terakhir,
yaitu isim mausul, ya. Ini salah satu isim makrifat juga, artinya dia definitif gitu ya. Ketika dikatakan berarti paham yang mana yang ditunjuk. Mausulul asma'il ladzi ungsalati wal ya'i idza ma sunniya la tutsbiti. Isim mausul ya adalah yaitu alladzi ya. Alladzi biwaswisu fi sudurin nas misalnya. Nah, ini untuk menunjuk mudzakkar ya, jenis laki-laki. Kemudian untuk perempuannya itu allati. Ya, allati. Wal ya idza ma sunniya la tutsbiti. Dan keduanya jika ditasniahkan maka huruf ya-nya jangan ditetapkan ya. Alladzi ya. Kalau ditasniahkan berarti kan ditambahkan alif, ya dan nun ya. Ya, kemudian nun. Sini nih. Ditambahkan ya dan nun. Kurang jelas. Ya dan nun ya. Nah, berarti ada dua ya bakalan kalau kita coba sambung dengan ya dan nun tasniyah ya. Harusnya kalau diutuhkan Allah zaini gitu ya. Allah zaini. Ada dua ya soalnya. Nah, maka ya-nya jangan ditetapkan. Ya-nya alladzi ini harus dibuang sehingga alladzaini ya. Hanya menjadi alladzaini saja, tidak alladzaini ya, tidak dua gitu. Begitu pula dengan yang untuk tasniyah. Allati cukup allataini ya, ya-nya jangan ditetapkan. Itu maksud dari nazam ini. Lalu bal matalihi aulihil alamah wan nunu intustat fala malamah. Akan tetapi huruf yang tadinya diiringi oleh ya yang dibuang tersebut ya, sekarang iringilah dengan memasang alamat i'rab ya. Jadi kalau ditasniahkan satu ya-nya yang pertama dalam alladzi atau allati itu dibuang. Yang kedua ya yang kedua artinya yang alamat i'rab itu digunakan kalau dalam keadaan jar dan diganti alif kalau dalam keadaan rofa. Jadinya alladzani dan allatani. Allataini, alladzaini seperti itu. Ini i'rabnya sama dengan mulhaq ya, bitasniyah tadi itu. Ketika keadaan rofa dan menjadi alladzaini dan allataini ketika keadaan rofa dan nasab. Jar dan nasab ya. Adapun nunnya jika ditasdidkan maka tidak ada celaan untuk itu. Artinya kalau kita baca alladzaini, nah misalnya, jadi dipanjangkan banget gitu, atau alladzani ditasdid nunnya, itu tidak masalah. Begitu pula dengan allatani, ditasdid nunnya, ini juga tidak masalah. Wa intusdat fala malamah. Kalau mau ditasdid boleh silahkan, tidak ada celaan. Wa nunu min daini wa taini suddida aidon. Nun dari kata zaini dan taini. Jadi kalau tadi itu didahului oleh al ya, ada alnya, alladzani, allatani. Mausul itu juga ada yang zaini dan taini juga. Ini kalau nunnya ditasdid itu juga boleh. Wa nunu min zaini wa taini suddida aidon ya. Zaini, taini itu boleh.
Wa ta'widun bidzaka kusida. Demikian juga pentasdiran tersebut dimaksudkan sebagai penggantian dari huruf ya. Ya. Mausul. Oh ya, ada yang pamitan ya. Silakan kalau mau pamitan. Wa ta'widun bidzaka kusida. Jadi non di tasydid tadi itu ya adalah sebagai ganti dari ya yang dibuang ya. Ini tadinya ada ya-nya, lalu ya-nya itu dibuang dan nunnya ditetapkan di tasydid ya sebagai ganti dari ya yang dibuang. Oke, itu. Selanjutnya kalau tadi mausul yang mufrad tasniyah ya, sekarang kita isim mausul yang jamak. Isim mausul ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti kata sambung gitu ya. Kata yang digunakan untuk menyambung. Jam'ul ladzi ulal ladzi namutlaqo wa ba'duhum bil wawi raf'an natoko. Jamaknya lafadz alladzi, isim mausul tunggal yang laki-laki ya. Itu adalah al-ula atau alladzina. Jadi kalau al-ula ini modelnya kayak jamak taksir ya. Kalau alladzina ini mulhaq bi jam'i mudzakkaris salim. Mutlaqo secara mutlak. Jadi alladzina itu menjadi jamak dari alladzi secara mutlak ya. Artinya dalam keadaan rofa, nasab, jer ya. Itu tetap dibaca alladzina. Wa ba'duhum bil wawi raf'an natoko. Sebagian orang Arab itu menggantinya dengan wawu. Ya-nya diganti dengan wawu. Jadinya alladzuna. Ya. Misalnya apa ya? Alladzina amanu. Alladzuna amanu. Nah, seperti itu dibacanya. Billati walla illati qad jumi'a. Lafat alati, isim mausul alati itu dijamakkan dengan dua cara. Pertama, allati. Ini kayak model jamak mu'annas salim. Allai, ya. Yang kedua adalah allai. Wallai kalladzina nazran waqa'a. Adapun untuk kata allai yang digunakan untuk muzakkar ya, isim mausul yang muzakkar seperti alladzina itu nazron waqa'a. Terkadang terjadi, ada dalam penggunaan syair dan seterusnya. Isim mausul tadi udah jamak ya, dan yang semua di atas tadi yang mufrad, tasniyah maupun yang jamak ini itu adalah lil akil teman-teman. Untuk yang berakal gitu ya, atau berbentuk isim. Contoh lainnya yang bentuknya isim yang untuk mudzakkar, muannas dan seterusnya adalah waman, wama, wa al tusawi madzukir. Man ini juga isim mausul, ma juga isim mausul. Al itu juga ada yang isim mausul ya. Tusawi madzukir yang hukumnya sama dengan mausul yang disebut sebelumnya. Artinya man ini untuk laki-laki maupun perempuan, ma ini juga untuk laki-laki perempuan, sedikit atau banyak atau tasniyah, mufrad ataupun jamak gitu ya. Demikian pula dengan al. Wa kadza dzu. Demikian pula dengan lafadz dzu. Ini juga termasuk isim mausul. Inda tayyin suhir menurut ya suku Toyik, kabilah Toyik di Arab sana. Sekarang nggak tahu masih ada nggak keturunannya suku Toyik ini. Oke, itu untuk isim mausul. Selanjutnya, ya, isim mausul dan kata tanya. Wakal lati aidum nadaim zatu wa maudi allati ata zawatu. Suku Toyi ini juga punya kekhasan juga ya. Misalnya untuk mufrad muannas selain menggunakan allati ya, seperti tadi di atas juga digunakan kata zatu ya. Zatu ini isim mausul juga ya, digunakan oleh suku Toyi tadi. Wa mau di allati ata zawatu. Kalau tadi ini adalah mufrad ya. Nah, untuk jamaknya
jamak seperti allati ini adalah digunakan kata zawatu. Mufradnya zatu, jamaknya zawatu. Seperti itu. Wa mithlu ma za ba'da mastifami auman idza lam tulgha fil kalami. Termasuk isim mausul adalah madza, ya, lafadz dzanya di sini nih. Di sini ada dza yang sebelumnya ada ma istifham, ya. Madza. Nah, ini sebenarnya terdiri dari dua kata madza. Nah, isim mausulnya itu dza, ma-nya adalah ma istifhamiyah atau ma yang digunakan untuk bertanya. Apa gitu. Apa ini? Auman atau mangza, mangzal ladzi yashfa'u indahu misalnya. Idza lam tulgha fil kalami, kalau man dan ma itu ya tidak diilghaqkan sebagai alat istifham. Jadi bisa jadi madza ini menjadi satu kesatuan, jadi adatul istifham. Bisa juga yang menjadi istifham itu hanya ma dan man-nya saja. Sedangkan dza posisinya adalah sebagai isim mausul. Oke, selanjutnya. Nah, salah satu ketentuan isim mausul ya, kalau kita mau pakai isim mausul ini harus diberi silah, harus diberi yang disebut silah. Silah itu adalah jumlah atau kalam ya, atau qaul, bisa mubtada khobar, bisa juga fiil, fa'il. Nah, di dalam silah itu nanti akan ada domir yang dia merujuk kepada isim mausul tersebut. Nah, ini namanya silah ya, namanya silah. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laiqin mustamilah. Semua isim mausul ya, itu wajib setelahnya ada silah. Ya. Makanya setelah aladina biasanya itu selalu ada kalimat fiilnya. Amanu ya, alladzina amanu. Nah, amanu inilah yang disebut sebagai silah. Dia bentuknya jumlah ya atau kalimat. Tujuan dari jumlah ini, tujuan dari kalimat ini adalah menerangkan alladzina. Alladzina yaitu orang-orang amanu yang beriman mereka itu ya. Jadi dalam amanu ini ada domirnya ya, ada domir hum ya. Hum ini kembali kepada alladzina. Alladzina yaitu orang-orang amanu yang beriman mereka itu. Nah, seperti itu. Harus ada namanya silah dengan domir di dalam silah ini. Domir di dalam silah ini disebut sebagai domir aid. Domir yang kembali ya kepada alladzina ini. Semua isim mausul harus ada silahnya seperti itu. Yang ada domirnya ya, ada aidnya. Nah, silah ini bisa berbentuk jumlah. Wa jumlatun au syibhuhal ladzi wusil bihi kaman indil ladzi ibnuhu kufil. Silah yang tersambung dengan isim mausul biasanya ya terbuat dari jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah seperti tadi amanu ya, yaitu tersusunan dari fiil dan fa'il. Atau syibah jumlah. Syibah jumlah itu bisa jar majrur ya atau dzaraf. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Syibhul jumlah itu man indil ladzi ibnuhu kufil. Man adapun orang ya, ini mubtada. Indi yang ada di samping saya alladzi ibnuhu kufil. Itu adalah orang yang anaknya ditanggung ya, ditanggung, nggak tahu oleh siapa. Nah, mahalus syahidnya di sini adalah man pertama ya. Man ini isim mausul. Nah, indi itu adalah khobarnya man ya. Tapi juga silahnya. Oh, bukan khobarnya man. Dia adalah silahnya man, indi ya. Indi ini adalah dzaraf, menunjukkan tempat ya. Indi di samping saya. Orang yang ada di samping saya. Nah, seperti itu. Orang, jadi kalau di
Jadi untuk apa namanya yang syibeh jumlah, yang dzaraf ini ya, man indi ya, itu ada kata yang disimpan ya. Man istaqarra, man istaqarra indi. Man orang istaqarra yang menetap indi di samping saya, orang tersebut ya. Man orang istaqarra yang menetap orang tersebut indi di samping saya. Nah, ini istaqarra indi. Ini adalah sibhul jumlah. Yang kelihatan, yang nampak hanya indi saja. Tetapi sebenarnya ada kalimat lain yang disimpan, yaitu istaqarra. Nah, di dalam kata istaqarra ini ada domir. Ya, ada domir yang kembali kepada man. Nah, inilah yang disebut aid. Jadi ini contoh ya sibeh jumlah. Alladzi ibnuhu kufil. Alladzi adalah isim mausul, ibnuhu kufil adalah silahnya. Terdiri dari jumlah ismiyah atau mubtada khobar ya. Di sini ada domirnya ya, kelihatan ibnuhu ya. Ibnuhu. Ada hu-nya. Hu-nya ini kembali kepada alladzi. Jadi ini termasuk jumlah ya. Di dalam jumlah ini ada yang kembali kepada isim isyarah. Oke, itu jadi poinnya adalah setiap ada isim mausul harus ada silahnya. Boleh berbentuk jumlah atau sibeh jumlah. Boleh dilanjut? Nah, kita akan coba pelajari lagi tentang isim mausul lainnya. Ya, yaitu al. Ini namanya al-mausul al-harfi sebenarnya. Jadi mausul harfi itu ada beberapa, salah satunya adalah al ini ya. Wasifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'alikol. Mausulnya apa? Silahnya al itu adalah sifat shorihah. Harus terbuat dari sifat shorihah. Kalau tadi alladzi, man dan seterusnya, silahnya adalah jumlah atau syibeh jumlah. Kalau al ya, silahnya harus sifatun shorikatun, sifat murni, sifat yang jelas-jelas sifat. Ada 3 isinya sifat shorikah itu. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbihat ya, sifat musabbihat. Contohnya misalnya at-taibun. At-taibun. Taibuna, orang-orang yang bertaubat. Sebelumnya dikasih al. Nah, berarti taibunnya, kalau alnya ini adalah al silah, al mausul, taibunnya adalah silahnya, ya. Taibunnya adalah apa namanya silahnya. Kenapa? Karena taibun ini adalah sifat shorihah, yaitu isim fa'il bentuknya. Wa kaunuha bi mu'rabil af'alikol. Nah, ada pula ya silahnya al yang terbuat dari fiil, tapi itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Saya lupa contohnya. Amsyam Fim Safar apa ya? Nanti saya cari dulu ya. Ayun kama wa ulibat malam tudaf wasadruwas lihat dhamirunin hadzaf. Nah, selain al ada juga isim mausul ayun ya. Ayun. Ayun. Ayun itu seperti ma, isim mausul ma. Artinya bisa untuk mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, jamak gitu ya. Wa uribat malam tudhof, dan harus mu'rab selama tidak diidhofahkan. Jadi bisa dibaca ayun, ayan, ayin ya. Jaa misalnya ayun, jaa ayun huwa qaimun. Contohnya gini. Jaa ayun huwa qaimun, telah datang
siapapun orang yang mana dia adalah orang yang berdiri. Jadi telah datang orang yang pokoknya dia sifatnya berdiri gitu kira-kira. Nah, ini dibaca rofa dengan domah ya. Ja'a ayun huwa qaimun. Atau ro'a itu ayan huwa qaimun. Saya melihat orang yang pokoknya dia berdiri gitu ya. Yang mana dia berdiri, siapa saja yang dia berdiri. Marartu bi ayyin huwa qaimun. Nah, seperti itu. Itu kalau tidak diidhofahkan, dia boleh dibaca mu'rab. Wasadru wasliha domirun in khadaf. Nah, sama seperti apa namanya isim mausul yang lainnya, dia harus ada silahnya juga, ya. Harus ada silahnya. Juga harus ada domir aidnya. Nah, tambahannya lagi ada yang disebut sodar silah. Tadi saya menyebut contoh ya, ja'a ayun huwa qaimun. Ayun ini adalah isim mausul. Huwa qaimun adalah silah dan sodar silahnya, ya. Nah, silahnya huwa qaimun ini susunan mubtada khobar ya, teman-teman. Artinya dia jumlah. Dia jumlah. Nah, di dalam lafadz qaimun ini ada huwanya juga. Huwa qaimun huwa. Ini agak ribet juga. Jadi ja'a ayun huwa qaimun huwa kalau ditampilkan begitu. Tetapi huwanya di dalam qaimun ini disimpan saja ya. Nah, ada huwa yang pertama, ini namanya sodar silah. Wa sodru wasliha dhamirun in hadzaf. Dan apa namanya? Sodar silahnya adalah berupa dhamir yang terbuang. Ini boleh dibuang juga. Ja'a ayun qaimun. Nah, seperti itu. Cicing. Atenya ada ayam mah. Ada ayam mah. Hei. Halaman selanjutnya. Mas Admin, Mbak Admin. Ada lagi tentang mausul ayun ya, kategorinya. Wa ba'duhum a'raba mutlaqon. Sebagian ulama nahwu, sebagian ya ahli nahwu itu menghukumi boleh ya isim mausul ayat mudhof atau sodar silahnya dibuang ya. Jadi semuanya di-i'robi gitu ya. Dimudhofkan ataupun tidak dimudhofkan. Misalnya kata ja'a ayu apa? Ayu qaimin. Ya. Ja'a ayu qaimin. Marartu bi ayyi qaimin. Ra'aitu ayya qaimin. Nah, seperti itu. Jadi sebagian ulama nahwu membolehkan ya cara menyusun seperti itu. Jadi dimu'rabkan secara mutlak. Nah, tetapi ada juga yang menilai kalau disambungkan, diidhofahkan, maka dia harus dimabnikan ya. Ja'a ayu qaimin. Ra'aitu ayu qaimin, marartu bi ayu qaimin. Telah datang siapapun orang yang berdiri, saya melihat siapapun orang yang berdiri, saya berjalan-jalan ketemu dengan siapapun orang yang berdiri. Seperti itu. Ada yang melarang, tapi sebagian lagi membolehkan di i'robi ayu, ayya, ayyi. Wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaktafi. Sedangkan di dalam hal pembuangan sodar sila ini, isim mausul yang lain selain ayun juga mengikuti jejak ayun dengan syarat iustatol ya, dianggap panjang. Misalnya, jadi membuang sodar silah artinya di sini ada domir yang di permulaan ya, itu boleh dibuang.
untuk isim mausul yang lainnya. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada dikatakan wa huwa alladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Ini kalau memaknai harus benar, kalau nggak benar bisa jadi musyrik. Wa huwa, adapun Allah itu adalah alladzi, Tuhan ya. Fis samai, di langit ya. Wa fil ardi ilahun, dan di muka bumi juga Tuhan. Nah, ini kalau sampai persepsinya salah bisa jadi musyrik. Karena akan meyakini ada Tuhan yang di langit dan ada Tuhan yang di bumi. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Maksudnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, itu pengetahuannya ya, rahmatnya itu meliputi seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, kira-kira gitu. Nah, kita kembali ke makhalus syahidnya. Di sini ada alladzi ya, teman-teman. Alladzi ini adalah isim mausul. Fis samai ilahun ya, ini adalah silahnya. Adalah silahnya. Mohon maaf tulisannya ini kayak apa namanya? Manuskrip ya. Jelek banget nih. Alladzi fis samai ilahun ya. Jadi dalam isim mausul selain ayun, kalau di sini adalah alladzi, boleh dibuang sodar silahnya. Ya, sodar silah itu di mana di sini? Alladzi, di sini ada huwa ya. Alladzi huwa fis sama. Ya. Alladzi huwa fis sama. Huwanya dibuang. Fis samai wa fil ardi ilahun. Itu boleh. Kenapa? Karena akan dianggap menambah panjang gitu loh. Kalau ditambahkan gitu. Waslun iyustatal waslun wa ilam yustatal fal khatfu nazrun wa abau ayuh tazal. Apabila silahnya dianggap panjang gitu. Dan apabila tidak dianggap panjang, maka pembuangan sodar silah jarang ditemukan. Ya. Jadi ini soal kolil atau kathir ya, sedikit banyak digunakan oleh orang Arab. Kalau urusan boleh tidak bolehnya ya masih boleh lah. Ya. Ada qaul yang mengatakan boleh. Insaluhal batili waslin mukmili wal khatfu indahum kathirun munjali. Dan apabila sisa silah itu setelah dibuang sodarnya masih cocok ya. Apa ini? Masih cocok menjadi silah yang sempurna. Berakibat menjadi silah dengan lain pengertian dari asal sebelum dibuang. Oh, itu syaratnya. Falhathun nazrun wa abau ayuh tazal. Jadi membuang sodar sila itu langka, dan para ulama itu melarang sebenarnya ayuh tazal, pengurangan silah ya, pengurangan silah itu dilarang insoluhal bagi liwaslin mukmili, jika sisa silah itu masih bisa menjadi kalimat yang sempurna ya. Wal hatfu indahum kathirun munjali. Tapi ada juga yang berpendapat aid silah ya itu dibuang, aid silah itu dibuang. Wal hatfu indahum kathirun munjali. Jadi aid domir yang ada di dalam silah itu dibuang, dikira-kirakan. Seperti saya bikin contoh tadi itu ya, ayun huwa qaimun. Nah, di sini sebenarnya ada domir huwa, tapi ini dibuang gitu ya. Wal khatfu indahum katsirun munjali. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah mausul dan domir aid. Saya tadi menjelaskan tentang di dalam silah itu ada domir aidnya, domir yang kembali kepada
isim mausul ya. Seperti saya ulangi sedikit alladzina amanu misalnya. Alladzina amanu, dalam lafadz amanu ini ada domir hum ya, di mana dia kembali kepada alladzina. Nah, apa kriteria aturan untuk domir aid ini, domir yang kembali kepada isim mausul ini ya. Fi aidin muttasilin inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Jadi boleh dibuang. Oh sorry, berarti nazam sebelumnya itu menjelaskan ini ya. Jadi boleh dibuang ya domir aid yang mutasil ya dalam keadaan dinasobkan oleh fiil atau sifat. Contoh, man narju yahab. Man ini isim mausul artinya orang ya. Narju yang kami harap-harapkan yahab dia pergi gitu ya. Dia pergi. Orang yang kami harapkan malah pergi gitu loh. Nah, susunan ini adalah mausul, kemudian silahnya adalah narjuhu. Ya, silahnya adalah narjuhu. Di dalam narju ini ya, dia sebenarnya ada domir hu-nya. Ya. Narjuhu. Man narju, orang yang kami harapkan. Narjuhu, yang kami harapkan dia. Ya. Nah, hu-nya itu boleh dibuang. Kenapa? Karena dia dinasobkan oleh fiil ya. Kenapa dinasobkan? Karena dia posisinya sebagai maf'ul dari kata narju. Ya, kami mengharapkan dia. Orang yang kami mengharapkan dia, yahab, dia akan pergi. Ditunggu-tunggu, diharap-harap, nggak jadi datang. Itu kira-kira. Nah, boleh dalam keadaan seperti itu. Boleh dibuang kalau dia termasuk aid yang mutasil dan nasob. Kadzaka hatfu ma biwasfin khufido ka antaqodin ba'da amrin min qada. Begitu pula ya aid yang dibaca jer, dikhofatkan, dijerkan oleh isim sifat. Contohnya dalam ayat ini. Faqdi ma antaqodin ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan faqdi ma antaqodin. Hukumilah apa yang engkau sedang menghukuminya ya. Nah, antaqodin ini tadinya ada domirnya qodihi ya, qodihi. Boleh dibuang karena diajarkan oleh sifat, isim sifat yaitu qodi. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa difahami. Kalladzi jurra bimal mausulu jar kamu rabil ladzi marartu fahuwa bar. Begitu pula boleh dibuang aid ya, yaitu aid yang isim mausulnya dijerkan ya. Contohnya murra billadzi marartu aibihi ya. Jadi aslinya ini ada bihinya di sini. Marartu murra billadzi, murra jalan-jalanlah, billadzi temui orang, marartu yang saya telah jalan-jalan, bihi ketemu dengan orang tersebut. Nah, jalan-jalanlah, temui orang yang pernah aku ketemui gitu. Nah, bihi ini adalah aid yang boleh dibuang. Kenapa? Karena dia adalah aid yang dijerkan ya oleh huruf jer yang juga mengejarkan isim mausulnya, yaitu alladzi. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya sudah habis ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jam berapa ini? Jam 2 kurang ya? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk al-mausul tadi Ustaz, yang al. Itu bagaimana cara kita membedakan antara al-mausul dengan al yang lain? Misal di dalam surah Al-Fatihah itu ada alhamdu, kemudian di ayat yang terakhir ada al-maghdubi alaihim. Ya. Nah, yang mana yang al-mausul itu? Oke.
Bedanya Terima bagaimana? kasih. Oke, Terima siap. Ya, pertanyaannya menarik. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali al gitu ya. Nah, yang perlu digunakan indikator tanda kalau alnya itu mausul ya, dilihat setelah al itu isim sifat atau bukan. Isim sifat itu ada 3 isinya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabihat. Nah, kalau sudah 3 ini setelah al, berarti dia adalah alnya mausul ya. Alnya mausul. Kalau selain isim sifat, misalnya alhamdu. Hamdu ini isim sifat atau bukan? Oh, ternyata bukan. Dia masdar ya. Hamdun hamida yahmadu hamdan ya. Nah, karena itu kalau di alhamdu, ya ini maksudnya ke dalam al lil jinsi ya. Linafil jinsi atau lil jinsi. Al lil jinsi. Jadi mencakup semua jenis pujian ya. Kalau para ulama menjelaskan ada 4 jenis pujian ya. Alhamdulillah itu kan kalau kita terjemahkan atau dalam Al-Quran terjemahan segala puji. Kalau segala puji berarti banyak. Banyak itu ada berapa? Nah, ini maknanya muncul dari mana? Nah, ini. Jadi kalau dalam alhamdulillah alnya ini adalah al-lil jinsi, artinya segala jenis puji. Pujian itu kata-kata ungkapan untuk menunjukkan kebaikan si orang yang dipuji ya. Artinya as-sana' bil jamil bahasa Arabnya. Nah, pujian itu bagi para ulama dibagi menjadi 4. Ada hamdul qadim alal qadim, artinya Allah yang maha dahulu memuji dirinya sendiri. Kalau yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya berarti Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua adalah hamdul qadim alal hadis. Pujian Allah kepada makhluknya. Ya, misalnya pujian Allah kepada Rasulullah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini pujian. Kalimat positif yang ditujukan untuk Rasulullah. Ada juga hamdul hadis alal hadis. Pujian sesama makhluk. Saya memuji Ustadz Adi misalnya. Nah, ini pujian sesama makhluk. Lalu hamdul hadis alal qadim. Pujian manusia ya kepada Tuhan. Alhamdulillah setelah saya dapat rezeki misalnya. Dikasih sehat dan seterusnya, itu hamdul hadis alal qadim. Nah, semuanya dicakup dalam al di dalam hamdu ini, alhamdu ini. Dan ini termasuk al lil jinsi ya. Nah, di dalam al-maghdubi, maghdub itu termasuk isim sifat atau bukan? Oh, ternyata termasuk isim sifat. Ini indikator kalau alnya adalah al mausul. Kemudian maghdub itu adalah silahnya ya. Main di luar. Main di luar aja. Ya udah, Bobo nggak boleh berisik ya. Ya itu Ustadz Adi. Jadi cara membedakan cukup dilihat lafaz setelah al, apakah isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musabihat atau bukan. Ya, kalau iya berarti dia alnya adalah mausul. Seperti itu saja. Jadi kembali nanti Ustaz. Domir alaihimnya, himnya itu kembali ke al ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kembalinya kepada alladzina. Bisa jadi. Oh, bukan ke al. Ya. Nah, aidnya maghdub. Maghdub ini dia mengandung domir juga ya. Mengandung domir yang kembali kepada al. Al yang maghdubun dimurkai. Siapa al gitu. Nah, alaihim kembalinya kepada alladzina ghairil maghdubi alaihim. Atau ya bisa saja sih ya kembalinya ke al. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, bisa juga sih. Jadi alaihim kembalinya ke al, karena al ini juga tadi mutlakon ya. Mutlakon ini untuk jamak
mufrad gitu ya. Jadi masih boleh, alaihi masih boleh. Ya. Syukron Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama Ustadz Adi. Silakan teman-teman yang lain. Saya Ustadz. Tanya Ustaz. Siapa Ya. dulu? Ibu Siapa dulu? Mumita ada. Oke. Ya, udah. Silakan. Oh ya. Tadi untuk lafaz ayu Ustaz. Untuk lafaz Ayu. Ayun. ayun. Oke. Ayun tadi itu mu'rab jika tidak diidhofahkan. Oke. Lafaz ayun itu mu'rab jika tidak diidhofahkan. Mungkin saya minta diberi contoh lafaz ayun yang diidhofahkan. Diidhofahkan. Nah, Oke. Lafaz ayun yang diidhofahkan. Misalnya ja'a ayyuko imin. Ja'a ayyuko imin. Ini contoh yang diidhofahkan. Ini contoh yang diidhofahkan. Ayyuko imin, ayu menjadi mudhof ilaih. tapi itu tetap mu'rab ya Ustaz ya. Ya, ada yang membolehkan mu'rab, ada yang membolehkan. Aduh, mana ini? Kalau ada contoh fi ayyi makanin, Apa? seandainya ada contoh fi ayyi makanin tadhabun. Fi ayyi makanin? Tadhabun. Sebentar. Mana tadi itu? Ya, ada dua cara membaca ya. Maksudnya ini memang para ulama sih untuk yang diidhofahkan ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau ayun itu ya, kalau diidhofahkan maka dia mabni. Sama seperti qobla ba'da ya. Qobla ba'da. Tapi ada juga yang berpendapat kalau diidhofahkan ya dia boleh di-i'rabi juga, nggak harus mabni. Jadi misalnya tadi fi ayyi makanin ya. Fi ayyi makanin ya, Bu, Mbak. Ya. Berarti di sini bisa dihukumi mu'rab ya. Penggunaannya adalah mu'rab fi ayyi makan. Di tempat mana saja gitu kan maksudnya itu. Fi ayyi makanin, dan makanin ini dia kan di kasroh ya. Berarti yang mengejarkan adalah ayun ini. Yang mengejarkan. Dia diidhofahkan. Dan ketika dia dibaca kasroh, ya berarti dia dihukumi mu'rab ya. Dihukumi mu'rab. Jadi ayun itu ada yang menyamakan dengan lafaz-lafaz yang tidak bisa lepas dari idhofah, qoblu, ba'du. Jadi kalau dilepaskan dari idhofah ya, itu mabnikan ayu semuanya ayu. Tapi enggak semua ulama berpendapat seperti itu. Ada juga ya yang kemudian pada akhirnya mengi'robi ya. Ini bagian dari masalah khilafiyah yang ada di kalangan para nuhat ya. Nah, seperti itu. Silakan. Halo, Ustadz, saya. Ya. Tadi kan kata Ustadz kan ada allati, ada allai ya. Nah, kan di dalam Al-Quran itu ada ditambah ya. Wallati takhafuna nusyuzana wallai ya'isna min al-mahdah. Ya-nya di situ apa tuh Ustaz? Kata contohnya Ustaz enggak pakai iya.
Sebentar, saya kalau yang di dalam Al-Quran ini kita harus lebih detail lagi karena untuk soal khot ya, untuk soal rosemnya ini mengikuti standar mushaf Utsmaninya ya. Ada juga cara penulisan ya rosem Al-Quran, ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan pakem. Kalau terkait dengan alat ya. Alati. Tapi dalam ininya ada yaknya kok, allati. Oh, jadi alati itu Misalnya ada ada yaknya selalu. Ada yaknya, entar. Tadi Pak Sulitan. nggak pakai. Ya, kalau di teks saya ada yaknya, ada yaknya. Oh, gitu. Memang ada yang nggak ada yaknya ya di tadi itu. Yang tadi Ustadz contohkan, kan walati tulisannya Allah terus tak biasa. Oh, itu. Coba saya cek dulu. Mau tadi itu ya ada yang kalau yang di Nadzam wala ilati kojumia itu tidak ada yaknya. Ya sama sih. Bilati wala ilati kojumia walai kaladzina nazron waqoa. Kalau yang di situ dia tidak ada taknya. Jadi jamak dari kata Allah allati ya. Allati itu bentuk jamaknya ada allati dan allai. Tanpa ya, tanpa Sebentar. alati. Oh ya, nih dikatakan di sini. Wa yuqalu fi jam'il muannas allati wallai bi hadfil ya'i. Jadi memang ada dua cara baca, pendek allati ya, tidak ada yaknya, tapi ada juga dipasang yaknya. Wa yajuzu isbatul ya'i fatakulu allati wallai. Ini kata Ibnu Aqil ya dalam syarah Alfiyahnya. Jadi bisa dua, Ibu. Bisa dua, bisa boleh allati, bisa allati. Ya, terima kasih. Ya. Silakan. Mungkin ada yang lain. Sudah cukup? Ini sepertinya sudah nggak ada yang usia-usia kuliah, teman-teman. Sudah. Tanya satu lagi. Iya, gimana? Silakan. Untuk lafaz yahab tadi yang artinya pergi. Yahab.
Nggih. Yang saya ketahui itu kan lafadznya kan yadhabu. Nah ini tadi Heeh. yahab, apakah memang ada pembuangan dal? Yang selama ini Oh, ini kan yadhabu. Tadi kan yahab. zahaba ya. Ya. Tadi saya membaca yahab dan mengartikannya pergi. Karena ada apa namanya digunakan untuk angin itu ya, seingat saya. Jadi yahabu artinya berhembus, berhembus ya. Kalau berhembus dia berarti dia pergi gitu kira-kira. Man narjuhu yahab, orang yang kami harap-harapkan ya dia seperti angin berhembus saja gitu, pergi. Itu alasan saya memaknai yahab ya dengan arti pergi. Tapi yahab ini juga bisa berarti seakar dengan kata haibah ya. Haba yahibu haibah. Jadi orang yang rasa kagum, rasa sungkan, rasa takut gitu ya. Yang ini juga bisa membuat orang pergi juga. Ya boleh juga sih, manarjuhu yahab, orang yang kami harap-harapkan dia takut. Bisa jadi gitu. Nggak jadi pergi ya, artinya takut. Kirain ada pembuangan dal. Oh, kalau teori saya mungkin tidak, Bu ya. Kalau teori saya mungkin tidak. Sudah cukup, Bu Umi Sada? Cukup, sudah tidak penasaran. Pernah di pesantren belajar nahwu sorof? Oh, mantap. Diluruskan saya kalau ini saya salah ini. Ini lebih senior dari saya semua kayaknya. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Saya terbuka saja kalau mau dikoreksi. Silahkan kalau ada mas-mas, mbak-mbaknya. Tambah lagi. Oh, ya sudah. Halo. Ya. Ya Ustaz. Gimana? Apa yang ingin didiskusikan? Ustaz Adi lagi. Oke. Saya Ustaz. Halo? Halo? Iya, siapa ini berarti? Ya, Ibu Romlah. Oke, Ibu Romlah. Ya Ustaz, itu kalau nulis memberi keterangan itu bisa nggak di halaman lain gitu Ustaz? Jadi kan tidak tertutup itu tulisan aslinya gitu ya. Karena kan tulisannya terlalu gede-gede gitu ya. Iya. Kalau Ustadz Yunal Isra itu di satu halaman sendiri gitu. Pakai misalnya kecil-kecil kayak pakai laptopnya itu gitu loh Ustadz. Jadi jangan tertutup ya. Sebenarnya bisa Ibu. Tapi mohon maaf hari ini laptop saya itu nggak tahu kok banyak banget masalahnya. Oh. Jadi saya ini pakai HP ceritanya. Oh, pakai HP. Iya, pakai HP. Jadi untuk ukuran lebih repot ya karena saya pakai sinyal kebetulan sudah membaik, sudah bagus, cuman ada software yang dia rusak, corruption gitu loh. Jadi harus dibeneri lagi. Nah, satu lagi ternyata layarnya tadi setelah itu saya beneri softwarenya, ternyata layarnya yang mati. Oh gitu, iya. Enggak, Ustaz, yang satunya lagi yang membaca kitab itu juga begitu, memberi keterangan itu di situ aja gitu loh. Jadi ya nutupin tulisannya gitu loh, Ustaz. Ustaz siapa itu ya yang program membaca kitab kuning? Ustaz Aziz Ali. Oh, Ustaz apa ya, lupa. Saya kan kurang tahu kalau itu. Ya mungkin nanti saya sampaikan ke pengelola ULC. Kalau Pak Ustadz Yunal Isra enggak. Ya, mohon maaf loh Ustadz. Iya.
Ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa dibuat SOP-nya lah. Itu untuk para pengajar yang belum tahu. Saya baru kali ini Oh, ya. diminta untuk berbagi materi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kebetulan banget itu ada masalah dari tadi pagi, mulai sinyal, software rusak, sekarang layar monitor laptop saya nggak tahu mati begitu aja. Iya. Ya, terima kasih, nanti saya sampaikan, Ibu Pamela. Silakan yang lain, monggo. Sepertinya para peserta sudah pernah mendapatkan materi-materi pengantar ya, baik terkait dengan konsep-konsep dasar dalam ilmu nahwu ya, ataupun materi-materi yang lebih mudah gitu ya. Saya kira tidak kesulitan ya untuk memahami kitab Alfiyah ini. Ya mungkin sudah tingkatannya. Oh, baru belajar, Ustadz, baru kenal saya. Oh gitu. Kayaknya tingkat Azrumiyah kali. Oh, oke. Ini kakaknya Jurumiyah, Bu, kitab Alfiyah ini. Bukannya Pak D-nya. Cuman dengar namanya doang, belajarnya belum pernah sama sekali. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Bu Admin, ini kita sudah jam berapa? Mbak Admin, Mas Admin, saya nggak tahu ini adminnya Mas Yunal atau Mbaknya. Setengah tiga, oke. Setengah tiga, kita masih ada sekitar ya 15 menit lagi lah. Silakan. Jus berapa nanti? Cara ikut bersama. Ya. Berrekam sinyalnya mungkin sinyalnya layar rusak. Jadi di hari ini mungkin kita hanya akan sampai di bab ini saja, isim mausul. Saya hanya diamanai untuk 100 nazom yang pertama. Ya Allah. Boleh Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, masih ada? Ada, Ustaz. Ustaz? Iya, silakan. Itu tadi ya. Kan dalam nazom tadi kan ada al, tapinya ada alif ya. Itu boleh nggak sesuai dengan tata bahasa itu boleh nggak ada al tapi ada alif ya di belakang? Setelah al ada alifnya. Ya di belakangnya. Tadi itu al apa tuh ya? Karena dia bentuknya nazom. Contohnya? Ya udah lupa Ustaz tadi itu yang apa ya? Seperti misalnya al-mukarromah gitu-gitu. Tapi bukan kata-kata itu tadi. Jadi ada al tapi di belakangnya ada alifnya itu. Al-ismu? Al-mukarromah. Misalnya kata kayak tulisan gitu loh Ustadz. Itu boleh enggak? Karena dia nazomnya alfiyah, jadi dia itu ada alif di. Oh, ini ya yang tambahan ada alif satu di belakang tadi itu ya. Ya, tapinya ada al. Depannya ada al. Ya. Jadi kalau alifnya ada alnya Ustadz, yang ada alnya. Ini kan ya.
yang ada alnya. Tolong Mas admin, Mbak admin untuk cari yang ada alnya ya. Tadi ada Agak ke atas lagi barangkali. jadi kalau yang maksudnya yang dipertanyakan tadi itu ya apa namanya alif tambahan, alif ziyadah untuk menyesuaikan dengan Ya, wazan nadom itu ya. ya. Secara tidak masalah, Bu. Boleh-boleh saja. Jadi kalau nadom ini dihukumi darurat gitu ya. Oh, gitu. Jadi kalau yang namanya darurat tubihul mahdurat kalau kaidah fikihnya. Oh, gitu. Dalam kaidah fikih itu keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Oh. Ya, seperti itu. Al-infisolah. Nah, Ada ya. alnya di depan ya. Lalu di akhirnya ini ada alifnya ya. Alif ziyadahnya. Al-infisolah. Wattisolah. Iya, sebenarnya dalam Al-Quran juga ada, cuman saya lupa itu kata-katanya apa ya. Ya, kayak misalnya ada dua. Kawarir ya. Ya, di dekatnya itu tuh. Dekatnya itu. Bentar dicari dulu. Salah sila. Salah sila emang. Kawariro. Hah? Kawariro. Enggak ada. Oh, bukan yang ini. Sebelumnya. Ya, salah sila ya. Salah sila. Ya, lupa ya. Kan bukan kawariro. Nggak ketemu Ustadz, lupa. Nanti aja japri aja deh kalau gitu. Oke, siap. Iya. Oke, yang lainnya? Kalau tidak ada berarti saya akan menutup. Ya, siapa tadi? Silakan. Lanjut ditutup, boleh? Oke, kalau sudah cukup. Terima kasih ya Ustadz. Ya, di akhir pertemuan ini, saya mohon maaf kalau ada kekurang jelasan dalam memberikan ulasan ya. Apa namanya? Mungkin nanti bisa teman-teman bapak-bapak dan ibu sekalian, saya jadinya kebiasaan ya teman-teman. Ini silakan untuk dibikin pertanyaan saja ya, kalau memang ada yang tadi belum terlalu jelas, di share di grup juga boleh gitu ya. Sekali lagi ini mungkin menjadi apa namanya sarana kita ya untuk melaksanakan fardu kifayah tadi. Jadi biar nggak hanya dapat ilmu saja, tetapi dapat pahala juga. Jadi ini adalah termasuk ibadah ghairu mahdhum ya. Kalau nggak diniati dengan benar nggak saving pahalanya nggak ada. Seperti kita kerja ya, berangkat dari rumah ke kantor ke tempat kerja. Kalau hanya berangkat aja, pulang pergi setiap hari seperti itu, 70 tahun 30 tahun kerja seperti itu, kita hanya dapat materi saja. Padahal seharusnya ada keuntungan ukhrawi yang juga kita bisa dapatkan dengan cara niat yang baik ya. Jadi selain dapat keuntungan materi, juga dapat keuntungan pahala ukhrawi gitu ya. Jadi kita nggak ngiri dengan para ahli ibadah yang kerjaannya ibadah dan dapat pahala banyak gitu ya. Nah, ini sangat tergantung kepada niat kita masing-masing. Jadi semoga
ini menjadi wasilah saja, menjadi sarana saja kita yang melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban agama ya, fardu kifayah mempelajari ilmu ilmu nahwu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas ya, atau ada kata-kata saya yang kurang enak, kurang nyaman didengarkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah mengikuti kelas ini. Kata admin, kita foto bersama dulu. Silakan dibuka dan ditampilkan wajah-wajahnya. Wajahnya. Ya. Yang masih tertutup silakan dibuka, cari yang tidak silau, yang cahayanya cukup. Kalau sudah dipotret, sudah bilang ya, Mas Admin, Mbak Admin. Pakai 1, 2, 3. Aduh, ini 1, 2. Sudah? Kemunduran itu. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang dirasa kurang tepat, salah, nggak enak dirasa. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallah wa jazakallah. Banyak tas. Udah putih semua rambutnya. Pak Ustadz ya lagi nyetir. Udah.